Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian checklist. Checklist adalah salah satu alat observasi yang ditujukan untuk memperoleh data berbentuk daftar berisi faktor-faktor yang ingin diamati observer. Di mana observer dalam pelaksanaan observasi di lapangan tinggal memberi tanda cek atau biasanya tanda centang pada list faktor-faktor sesuai dengan perilaku subjek yang muncul di lembar observasi, sehingga memungkinkan observer dapat melakukan tugasnya secara cepat dan objektif, sebab observer sudah membatasi diri pada ada tidaknya aspek perbuatan subjek, sebagaimana telah dicantumkan di dalam list. Format checklist untuk menilai skala capaian perkembangan harian anak dapat diturunkan dari rencana pelaksanaan pembelajaran harian yang memuat indikator pencapaian perkembangan anak yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan indikator tersebut tercantum di dalam RPPH. Untuk membuat checklist skala capaian perkembangan anak usia dini, dalam RPPH yang telah dibuat sudah memuat indikator pencapaian perkembangan yang akan dijadikan instrumen penilaian dalam bentuk checklist. Selanjutnya, jika capaian perkembangan sudah didapatkan, kita dapat membuat tabel yang memuat kolom nomor, indikator penilaian, dan juga nama anak yang dinilai. Untuk jumlah baris bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan saja. Berikut contoh checklist untuk menilai capaian perkembangan anak usia dini. Format checklist untuk menilai skala capaian perkembangan harian anak dapat diturunkan dari rencana pelaksanaan pembelajaran harian yang memuat indikator pencapaian perkembangan anak yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan indikator tersebut tercantum di dalam RPPH. Untuk membuat checklist skala capaian perkembangan anak usia dini, dalam RPPH yang telah dibuat sudah memuat indikator pencapaian perkembangan yang akan dijadikan instrumen penilaian dalam bentuk checklist. Selanjutnya, jika capaian perkembangan sudah didapatkan, kita dapat membuat tabel yang memuat kolom nomor, indikator penilaian, dan juga nama anak yang dinilai. Untuk jumlah baris bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan saja. Menggunakan daftar periksa dengan anak-anak prasekolah. Anak-anak di tahun-tahun sejak lahir hingga usia 8 tahun bergerak dengan cepat meskipun dalam tahapan perkembangan yang berbeda. Dokter, psikolog, orang tua, dan spesialis perkembangan ingin memahami dan memantau perkembangan individu anak dan kelompok anak. Indikator pengembangan untuk anak-anak di berbagai tahap dan usia telah ditetapkan. Daftar dan daftar periksa dari indikator ini dapat digunakan untuk memantau perkembangan. Saat mengevaluasi perkembangan anak, banyak jenis profesional menggunakan format daftar periksa pengembangan untuk mengevaluasi perkembangan dan mencatat hasilnya. Daftar periksa perkembangan biasanya diatur ke dalam kategori perkembangan fisik, kognitif, dan sosial. Menggunakan daftar periksa dengan anak usia sekolah. Penggunaan daftar periksa untuk anak-anak sekolah dasar sangat mirip dengan penggunaannya dengan anak-anak prasekolah. Bahkan, daftar periksa kurikulum bisa menjadi kelanjutan dari yang digunakan di kelas prasekolah. Namun, ada dua perbedaan. Yang pertama yaitu lebih sedikit karakteristik perkembangan yang dicatat, dan tujuan kognitif atau akademis menjadi lebih penting. Lalu yang kedua, siswa sekolah menjadi lebih tercantum di bidang pembelajaran, sedangkan guru terkekang dengan perkembangan motorik, perkembangan bahasa, perkembangan sosial dan emosional, dan perkembangan kognitif di tingkat prasekolah. Di tingkat dasar, area konten kurikulum menjadi lebih penting. Dengan demikian, dengan daftar periksa kelas dasar, tujuan akan lebih mudah diatur dalam hal matematika, seni, bahasa, sains, ilmu sosial, dan pendidikan jasmani. Menggunakan checklist untuk menilai anak yang tertunda dalam pembangunan. Daftar periksa dapat digunakan untuk anak-anak yang mengalami keterlambatan perkembangan dan disajikan dalam program intervensi. Daftar periksa dapat menjadi bagian dari sistem penilaian terintegrasi yang memiliki banyak tujuan yang mencakup penilaian berkelanjutan atas kemajuan pembangunan. Komponen dari sistem tersebut termasuk melacak pertumbuhan dan perkembangan anak melalui asesmen yang berkelanjutan, mendokumentasikan dan memantau pertumbuhan anak untuk pengasuh dan penghentian sementara lainnya, dan menyediakan struktur keluarga untuk mengembangkan dan memantau tujuan bagi anak-anak mereka. Daftar periksa dalam konteks ini digunakan dengan portofolio keluarga
pedoman pengembangan dan daftar periksa, dan laporan ringkasan kemajuan anak-anak. Baik, selanjutnya yaitu rencana dan cara menggunakan daftar periksa, yaitu daftar tujuan perkembangan dan instruksional telah digunakan dalam pendidikan selama beberapa dekade ini, yaitu ketika pendidik dan spesialis anak usia dini bekerja dan hands-on program lain yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan. Jadi, pendidikan untuk berpopulasi khusus siswa. Mereka mengembangkan garis besar tujuan pendidikan untuk mengembangkan kerangka pembelajaran yang harus dialami oleh anak-anak sejak saat itu. Daftar periksa ini telah dikembangkan dan digunakan sebagai tingkat pendidikan. Jadi rencana ini setiap guru memiliki rencana untuk menggunakan daftar periksa ini. Jadi untuk mengembangkan program ini, guru harus memiliki kurikulum dan pemahaman pembangunan yang jelas. Jadi daftar ini sebagai panduan untuk menilai pembelajaran dan pengembangan anak usia dini. Yang selanjutnya yaitu tujuan daftar periksa, yaitu daftar ini digunakan sebagai panduan untuk memahami pembangunan. Jadi daftar ini sangat baik untuk melakukan panduan pemahaman. Terus yaitu daftar periksa sebagai panduan untuk mengembangkan kurikulum. Jadi guru itu mempunyai daftar periksa, jadi guru ini dapat mengembangkan kurikulum yang akan diberikan kepada murid-muridnya, yaitu jadinya daftar periksa ini sebagai panduan untuk menilai pembelajaran dan pengembangan. Jadi pembelajaran ini sudah diatur guru di dalam kurikulum. Jadi guru itu mengembangkan kurikulum yang diberikan dan sudah dirangkum sebelumnya, yaitu tujuan daftar periksa ini. Itu selanjutnya itu mengevaluasi dan menilai daftar periksa. Jadi daftar periksa ini digunakan sebagai kerangka kerja mengembangkan dan menyusun kurikulum. Juga dapat digunakan untuk mengevaluasi. Jadi penilaian ini bertujuan untuk merancang pengalaman, mengkonstruksikan, dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Jadi daftar ini sangat bagus untuk menilai daftar periksa. Jadi digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Jadi anak-anak itu memiliki kinerja yang bagus dan tujuan yang sama. Jadi dalam melakukan kurikulum itu, guru sudah bisa menilai anak-anak dan kinerja seperti alat-alat permainan. Jadi pengembangan itu bagaimana. Terus selanjutnya itu langkah-langkah dalam desain daftar periksa. Jadi identifikasi keterampilan yang akan disertakan. Jadi ini identifikasi itu keterampilan anak yang disertakan. Jadi daftar ini terpisah dan perilaku target. Jadi anak-anak itu ditargetkan menjadi yaitu pengaturan daftar periksa secara berurutan dan pencatatan. Jadi anak itu sudah melakukan kegiatan ini, guru itu harus mencatat bagaimana dengan kinerjanya anak-anak tersebut. Terus yang selanjutnya itu keuntungan menggunakan daftar periksa, yaitu daftar periksa mudah digunakan. Jadi daftar ini sangat mudah digunakan bagi guru-guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran, yaitu membuat seperti pembelajaran anak-anak tersebut. Terus yang selanjutnya itu daftar periksa bersifat fleksibel dan dapat digunakan dengan berbagai strategi penilaian. Jadi strategi penilaian itu sangat
sangat mudah, dan strategi ini juga di daftar periksa tidak menunjukkan seberapa baik kinerja seorang anak. Yaitu daftar periksa ini tidak menunjukkan sebagai baik kinerja seseorang anak. Di sini saya, Lailatul Muqaddimah, dengan NIM akhir 553 akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian daftar periksa atau checklist. Untuk menggunakan daftar periksa atau checklist dalam tujuan untuk penilaian dan evaluasi pasti memiliki kerugian, keuntungan, dan masalah. Sebagai pendidik harus mempertimbangkan sebelum memutuskan untuk menggunakan daftar periksa sebagai tujuan pengukuran dan pencatatan. Keuntungan menggunakan daftar periksa. Yang pertama yaitu daftar periksa mudah digunakan. Yang kedua, daftar periksa bersifat fleksibel sehingga dapat memudahkan untuk melakukan strategi penilaian. Yang ketiga, dapat dengan mudah mencatat informasi-informasi baru yang sedang terjadi karena daftar periksa ini selalu tersedia. Misalnya saja ketika pendidik mendapat informasi-informasi baru atau mendapatkan sebuah perilaku-perilaku yang ingin dicatat, mereka dengan mudah mencatat atau memperbarui daftar periksanya karena daftar periksa itu selalu ada di mereka. Yang selanjutnya yaitu kerugian menggunakan daftar periksa atau checklist. Yang pertama yaitu daftar periksa dapat memakan waktu untuk digunakan. Misalnya saja ketika seorang pendidik atau guru itu pertama kalinya menggunakan daftar periksa atau checklist ini karena masih belajar, ini bisa memakan waktu dan mengurangi interaksi antara pendidik dan peserta didik. Yang kedua yaitu guru merasa kesulitan ketika memulai. Biasanya ini terjadi ketika guru terbiasa tanpa menggunakan daftar periksa. Jadi ketika mereka menggunakan daftar periksa atau checklist ini, mereka kesulitan untuk menyesuaikan antara pengajaran dan evaluasi. Dan ketika memasukkannya ke dalam daftar periksa itu juga merasa kesulitan. Yang ketiga, mungkin guru perlu bukti yang lebih konkret. Yang keempat, daftar periksa tidak menunjukkan seberapa baik kinerja seorang anak. Tidak seperti tes kertas dan pensil dapat digunakan untuk mencatat tingkat penguasaan. Daftar periksa ini hanya menunjukkan apakah anak ini berprestasi. Seperti itu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skala peringkat. Skala peringkat ini mirip dengan daftar periksa atau checklist, namun ada perbedaan penting. Jika checklist atau daftar periksa digunakan untuk menunjukkan apakah suatu perilaku ada atau tidak, namun skala peringkat atau rating skill ini mengharuskan penilai untuk membuat penilaian kualitatif tentang sejauh mana suatu perilaku itu ada. Skala peringkat ini terdiri dari sekumpulan karakteristik yang dinilai sesuai prosedur yang sistematis. Skala penilaian atau rating skill ini memiliki banyak bentuk. Ada dua bentuk, yang pertama yaitu numerik dan garis. Yang pertama, skala peringkat numerik. Skala peringkat numerik ini merupakan skala peringkat yang paling mudah atau yang termudah karena caranya yaitu penilai cukup menandai angka untuk menunjukkan sejauh mana suatu karakteristik menyajikan. Contohnya misalnya 1 tidak memuaskan, 2 di bawah rata-rata, 3 rata-rata, 4 di atas rata-rata, dan 5 luar biasa.